Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan soal latihan part modeling yang ada pada modul 6, yaitu berupa part komponen botol. Nah, pada halaman 24 di modul kalian bisa lihat dimensinya, yaitu kita ingin membuat sebuah bentuk part berupa botol seperti ini, seperti yang ada pada layar, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada SolidWorks, yaitu nanti kita gunakan logboss dan menggunakan cell ya untuk membuat rongga. Bagaimana langkahnya? Kita akan buat mulai dari awal. Ini saya close dulu. Oke, kita mulai new, kemudian kita buat dengan menggunakan part, kemudian kita gunakan top plane untuk membuat sketch ya. Kita gunakan top plane, kemudian saya buat sketch di sini. Sketch yang pertama yaitu kita membuat bagian bawah dari botol. Bagian bawah dari botol berupa persegi yang mempunyai sisi sama, yaitu masing-masing 40, makanya ini saya buat persegi. Kemudian saya buat dimensi yang sama. Nah, dimensinya di sini adalah 40. Nah, ini kita buat sama juga, yaitu 40. Selanjutnya kita oke. Kemudian kita exit dulu. Nah, pada bagian membuat botol ini kita butuh section ya. Jadi ada 4 section nanti ya, yang kita akan gunakan dengan bentuk penampang yang berbeda. Nah, pada bagian bawah yaitu berupa persegi dengan ukuran 40 x 40. Nah, kita butuh persegi lagi yang nanti akan kita gambar di atasnya. Tentu kita tidak bisa menggambar pada plane yang sama. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita bisa gunakan plane baru yang kita tempatkan di atas ya, di atas dari plane yang top plane ini dengan jarak tertentu seperti yang ada pada ketentuan di soal yang ada pada soal part modeling. Nah, sekarang kita tetapkan di sini, kita buat dulu fitur, kemudian kita klik reference geometry, kemudian kita create new plane ya, kita membuat plane baru. Nah, plane baru ini kita harus menetapkan referensinya. Jadi kalau kita pertama menggunakan top plane, maka di referensi pertama ini, karena saya ingin membuat plane yang tepat di atasnya, maka referensi pertama ini saya isikan top plane. Nah, ini saya drop down, ini bisa diisikan lewat sini, kemudian saya isikan top plane. Nah, terlihat review di sini warna orange tadi, bahwa itu adalah calon plane yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan referensi top plane, maka kita klik top plane di sini. Nah, di sini secara otomatis nanti akan terbentuk plane baru dengan jarak yang kita bisa atur di sini. Nah, jarak yang kita atur di sini sesuai dengan yang ada pada gambar, yaitu pada gambar soal berjarak 60 dari bagian bawah. Nah, kita masukkan angka 60, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita sudah punya plane 1 ya. Kalau ini top plane, ini plane 1 yang nanti akan kita gambar sebagai penampang yang kedua ya, dengan jarak 60 dari top plane. Oke, sekarang kita hadapkan plane 1 ini ke arah pandangan tegak lurus terhadap mata kita, yaitu menggunakan pandangan normal tuh atau kontrol 8 ya. Nah, sekarang kita bisa membuat baru sketch pada plane 1. Klik kanan, kemudian klik sketch, pilih
misalkan menggunakan center rectangle, kita samakan dengan sketch yang sebelumnya. Ini saya letakkan sama persis, nah, supaya ukurannya sama. Kemudian setelah itu tanpa kita membuat smart dimension, karena saya membuat dengan cara yang sama, nah, kita paskan dari penampang yang sebelumnya dan kita oke. Nah, selanjutnya bisa di exit sketch. Sekarang kita lihat di sini, saya tampilkan seperti ini. Kita sudah bisa melihat bahwa kita dapatkan dua buah sketch, yaitu sketch 1 yang ada di bawah menempel pada top plane, dan sketch 2 yang menempel pada plane 1. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini kan segmen-segmen ya. Botol tadi kan terdiri dari 4 segmen. Jadi 4 segmen, segmen 1 itu segmen yang pertama yang ada di bawah, kemudian kedua, dan seterusnya nanti kita akan buat ketiga, keempat, ke atas. Nah, lanjut aja, mungkin kita langsung menuju ke membuat plane berikutnya, yaitu plane 2 dengan jarak dari plane 1 ini yaitu sebesar 30, karena 90 dari bawah ya. Jadi kita nanti boleh acuannya dari bawah atau dari atas. Sekarang sama langkahnya, kita buat fitur, kemudian reference, kemudian plane. Nah, kalau reference pertama Anda memasukkan top plane, berarti Anda menghitung dari bawah, yaitu sepanjang nanti distance-nya adalah 90. Tapi kalau Anda memasukkan referensinya ini adalah referensi pada plane 1, yaitu plane yang terakhir kita buat tadi, berarti kita cukup menambahkan distance-nya sebesar 30. Nah, saya akan coba menggunakan reference pertama. First reference-nya ini adalah plane 1. Makanya saya masukkan plane 1. Oke, plane 1 masuk di sini. Kemudian distance-nya di sini saya rubah menjadi sesuai dengan yang ada pada gambar ya, yaitu 30. Atau kalau kalian menggunakan referensi yang ada pada top plane, berarti di sini dimasukkan angka 90 ya. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan plane yang kedua atau segmen yang ketiga, yaitu berjarak 30 dari plane 1. Nah, sekarang untuk mempermudah kembali, saya hadapkan pada normal 2. Oke, pada penampang di plane 2 ini atau di segmen 3 tentu berbeda dengan penampang yang ada pada plane 1. Nah, sekarang sesuai dengan yang ada di gambar, kita harus membuat sebuah bentuk penampang berupa circle ya, lingkaran. Makanya di plane 2 ini saya klik kanan, kemudian saya sketch berupa lingkaran. Lingkarannya tepat berada di tengah pusat origin. Nah, seperti ini. Kemudian dimensinya saya tetapkan di sini yaitu sebesar 20. Oke, setelah itu kemudian kita kita exit sketch. Kemudian saya tampilkan secara isometri seperti ini. Kita dapatkan 3 segmen ya. Segmen pertama berupa rectangle, kemudian circle yang menempel pada plane 2. Nah, sekarang kita buat plane berikutnya, yaitu plane yang ketiga untuk membuat segmen yang terakhir. Caranya masih sama, yaitu kita klik feature-nya, kemudian reference geometry, kita klik plane. Nah, referensi yang pertama, first reference, boleh kalian menggunakan referensi dari bawah kembali dengan panjang sesuai yang ada di gambar, yaitu 130, atau melihat referensi terakhir pada ketinggian 90, kita tinggal nambahkan berarti 40 untuk mendapatkan 130. Oke, percobaan yang kedua ini mungkin saya akan coba masukkan, yaitu misalkan saya memulai dari referensi pertama top plane ya. Nah, tapi tentu dengan distance yaitu 130. Nah, seperti ini. Nah, kita dapatkan segmen yang keempat, yaitu berupa plane 3, yang kembali lagi kita akan buat sketch, yaitu kita hadapkan dulu pada normal 2. Kemudian
klik kanan pada plane 3, kemudian kita sketch. Sketch masih sama, yaitu berupa circle ya, berupa lingkaran dengan pusat origin di titik pusatnya. Kemudian saya gambar tepat seperti pada segmen 3 atau plane 2 tadi ya, dengan R10 atau diameter 20. Oke, kalau sudah kita oke, kemudian saya exit sketch, saya tampilkan secara isometri. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sudah punya 4. Yang pertama kita bentuk rectangle, kemudian circle. Jadi ada 4 segmen yang nanti akan kita hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkan? Kita sudah pernah belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan loft ya, menggunakan lofted, bisa berupa lofted post atau lofted cut. Namun untuk membuat sebuah benda ya dari yang tidak ada berupa sketch untuk dijadikan bentuk solid, kita gunakan lofted post. Maka kita gunakan lofted post. Nah, di lofted post kita bisa mainkan profil mana yang akan kita jadikan bentuk benda solid. Nah, makanya di sini butuh sketch yang harus diisikan ya. Oke, sekarang kita mau mengisikan sketch. Anda boleh mengisikan sketch dengan mengklik salah satu dari garis yang ada di sini, atau mendrop down ini, kemudian pilih sketch yang akan kita hubungkan menjadi bentuk 3 dimensi. Oke, yang pertama, karena kita memulai dari bawah tadi, kita mulai dari sketch 1. Sketch 1 masuk, kemudian kita hubungkan dengan sketch 2 yang ada pada plane 1. Oke. Nah, previewnya seperti ini. Oke, setelah itu kita oke. Nah, bertahap ya. Jadi kita mulai dari bawah dulu, kemudian nanti kita tengah, kemudian sampai ke atas. Nah, sekarang pada bangunan yang pertama ini kita dapatkan dasar dari botol. Selanjutnya kita gunakan kembali fitur lofted post, yaitu dengan profil ini, yaitu sketch 2 kita hubungkan dengan sketch 3 yang ada pada plane 1. Kita cari di sini sketch 2. Kalau di sini tidak ada sketch 2, kita bisa drop down pada loft 1 ini, karena sketch 2 sudah kita gunakan di sini tadi. Kita klik sketch 2, kita masukkan dalam kotak dialog di sini. Kemudian kita hubungkan dengan sketch 3. Sketch 3 ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke kembali. Nah, sekarang langkah yang berikutnya yaitu membuat lofted post pada tahap yang ketiga, yaitu kita klik fitur kemudian lofted post. Nah, sekarang yang terhubung di sini apa? Ada sketch 3, kita akan hubungkan dengan ada sketch 4. Sketch 3 kita cari di sini, kalau tidak ada di sini ada di lofted post 2. Kita drop down, kemudian kita masukkan sketch 2. Nah, sketch 2 kita masukkan. Sketch 3 kita masukkan di sini. Kemudian sketch 4 kita hubungkan dengan sketch 4. Sketch 4 kita masukkan di sini. Nah, ini masuk di sini. Makanya di sini sudah terlihat previewnya seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kita sudah dapatkan nih sebuah bentuk dasar dari botol. Namun di sisi-sisinya botol ini belum ada fillet ya. Padahal di gambar kita membutuhkan berupa fillet pada masing-masing 4 sisinya, itu yaitu fillet dengan radius 5 ya. Makanya kita bisa pilih fillet 3D di sini, yaitu ini kita klik fillet, kemudian klik fillet. Selanjutnya kita pilih fillet, atau kita masukkan dulu parameternya. Parameternya di sini sesuai yang ada di ketentuan gambar, yaitu sebesar R5. Kita masukkan angka 5. Selanjutnya item to filletnya kita pilih bagian mana yang akan kita fillet. Nah, ini saya pilih dulu ini. Ada 1, kemudian 2, kemudian bagian yang sisi ini dan sisi ini, termasuk yang sisi atas ya.
kita pilih satu-satu. Misalkan fillet yang kelima, kemudian fillet yang ke-6, fillet yang ke-7, dan yang terakhir yaitu fillet yang ke-8. Nah, kita pilih ini. Baru kemudian kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di bentuk gambar isometri seperti ini. Kita butuh satu lagi fillet ya, dengan ukuran yang berbeda, yaitu pada lehernya ini, yaitu R-nya 15 ya, R-nya 15. Kita pilih fillet kembali, fillet. Kemudian kita masukkan item to filletnya di lehernya, cuma kita isikan dulu ini 15. Kemudian kita pilih yang itemnya ini di masing-masing di lehernya. Nah, ini previewnya. Kemudian kita oke. Nah, demikian bentuk membuat botol bagian luar kita sudah dapatkan sesuai dengan yang ada pada dimensi yang ada pada latihan part modeling. Namun kita belum membuat lubang ya atau rongga pada botol itu, yaitu ketentuannya kita hanya menyisakan 1 mm sebagai ketebalan dari botol ini. Nah, kita bisa gunakan fitur apa, yaitu fitur cell. Fitur cell ini digunakan untuk membuat sebuah rongga. Ya, kita mungkin hilangkan dulu atau kita hidden dulu ya untuk plane-plane-nya ini supaya terlihat lebih menarik. Kita klik plane, kemudian kita hide ya. Kemudian kita hide, ini juga kita hide. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik cell. Nah, ini adalah parameter ketebalan yang nantinya akan menyisakan dari ketebalan yang diinginkan. Nah, di gambar kita diminta untuk menyisakan 1 mili. Nah, kemudian item yang nanti akan kita sell yang menjadikan ini adalah lubangnya, kita klik, kita masukkan di sini. Nah, tentu kalau botol sesuai yang ada di gambar, yang disisakan untuk dilubangi adalah bagiannya atas. Makanya ini saya klik yang bagian atas ini. Nah, face 1 ini nantinya akan menjadi lubang. Face-face yang lain akan tersisa, hanya akan menimbulkan rongga. Nah, makanya mungkin bisa saya preview dulu di sini, saya centang show previewnya. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian yang nantinya akan membuat rongga. Oke, langsung aja kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah terlihat bahwa botolnya sudah berongga ya, seperti itu. Nah, untuk melihat bagian dalam mungkin bisa ditampilkan dari section view. Jadi section view itu fungsinya untuk memperlihatkan ya, atau gambar potongan itu memperlihatkan bagian dalam dari sisi rongga. Bisa kita klik section view. Nah, kita bisa potong dari sisi manapun, dari sisi top. Nah, tentu kalau dari sisi top tidak memungkinkan melihat bagian dalam ya, karena akan termakan HP semua. Atau dari sisi right. Nah, kalau dari sisi right masih bisa, kita bisa melihat dari sisi dalam, atau kemudian dari sisi front seperti yang terlihat tadi. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin untuk gambar pandangan potongannya. Untuk mengembalikan lagi, kita cukup membuat section view ini tidak aktif kembali. Kita klik lagi di sini. Nah, seperti ini. Demikianlah penjelasan untuk membuat sebuah produk botol ya, pada latihan part modeling yang ada di modul 6 di materi yang sudah saya bagi. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu berupa contoh-contoh, silahkan nanti bisa dikerjakan sendiri di halaman 24. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.